macam informasi yang ingin kalian ketahui seputar ekonomi dan bisnis. Saya Latifah Nur Fauzia akan menemani Sobat KM sekalian dalam podcast ekonomi dan bisnis kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu owner Kalaway yang menggunakan konsep ekoprint dalam bisnisnya. Nah, kalau begitu langsung saja kita berkenalan. Silahkan Kak, kenalkan dulu dirinya. Halo Kak Tifa. Halo Kak. Saya Adnan Yusuf, owner di Kalaway. Sebenarnya owner bukan saya sendiri sih Kak. Ada 3 orang owner dan kebetulan untuk 3 lainnya mereka punya kesibukan. Jadi yang sempat hadir untuk saat ini ya saya sendiri dulu. Oh, jadi ini kita bertiga ya sebagai owner di Kalaway. Betul. Oke. Jadi sejak kapan nih Kalaway sebenarnya berdiri atau gimana? Kenapa bisa Kalaway berdiri? Jadi awalnya itu pas pandemi. Oh iya, pandemi berarti tahun 2020. Betul. 2020 tepat di November kita akhirnya memutuskan untuk bikin satu brand. Bertiga ya? Berdua awalnya sih Kak. Oh, berdua. Iya, berdua. Jadi waktu itu saya kan kerja di satu perusahaan, terus kena dampak PHK. Iya, betul. Jadi PHK waktu itu. Akhirnya bingung. Aduh, mau gimana ya? Tapi ada pesangon waktu itu. Pesangonnya banyak. Lumayan ya. Lumayan. Bingung kan pesangonnya mau diapain ini, banyak sekali. Baru juga pegang uang sebanyak itu, akhirnya berpikir kalau ini uang kita pakai foya-foya, nanti akhirnya jadi menyesal sendiri. Nah, kita sempat konsul ke teman-teman, sempat discuss juga beberapa. Gimana kalau kita bikin warkop? Itu awalnya. Awalnya warkop ya? Awalnya warkop. Iya, terus gimana? Terus kayak ngerasa setelah kita riset, kayaknya warkop terlalu banyak sudah di Makassar ya. Coba kita bikin waktu itu mau bikin produk ekoprint tapi bukan dari kain. Waktu itu bukan ekoprint sih, sebenarnya eco-friendly, dari cutlery, tempat-tempat makan. Nah, pas ngelihat lagi kayaknya ini nggak terlalu menjual deh. Kurang waktu itu. Akhirnya juga teman saya sempat beberapa kali discuss sama teman-temannya yang punya bisnis. Dia bilang, kenapa kamu tidak berpikir untuk membuat bisnis dari pengeluaran yang paling banyak kamu keluarkan ketika dapat duit? Nah, temanku bilang, oh iya ya, saya ini pengeluarannya paling banyak di pakaian. Selalu beli pakaian tiap bulan, dan itu pakaiannya memang yang kayak, waduh masa sih harganya segitu? Jadi akhirnya iya ratus ribuan. Cowok kan biasanya emang begitu, lebih mahal dan pilihannya sedikit. Akhirnya kita bilang waktu itu, ya udahlah kita bikin brand pakaian saja. Kita bikin brand untuk pakaian sendiri. Yang awalnya kita cuma mau pakai sendiri, tapi akhirnya lama kesini pas dilempar di sosial media banyak penawaran. Nah, tentang apa tuh Kak? Penawaran untuk buat produk yang kita pakai. Dipakai Awalnya bukan ekoprint Kak Tifa, jadi awalnya hanya baju biasa ya, baju polos atau gimana? Bukan baju polos juga, lebih ke kayak pakaian-pakaian eco-friendly yang sustainable fashion. Jadi kita pakai kain-kain perca, terus kita sambung-sambungkan jadi jaket atau jadi kemeja. Nah, itu awalnya, jadi kita cuma pakai konsep seperti itu. Seperti itu. Iya. Ini awalnya contohnya. Ini sebenarnya sudah running, jadi ini yang seperti sekarang ini ekoprint. Oh, ini sudah masuk ekoprint. Sudah masuk ekoprint. Kalau untuk season pertama banget itu sebenarnya sudah tidak kita upload di sini karena setiap barang atau item yang sudah sold ya kita hapus. Iya, kita hapus. Terus buat postingan untuk konsep yang selanjutnya. Betul. Okay. Nah, akhirnya setelah konsep konsep
kain-kain perca yang disambung-sambungkan kayak udah sudah season ini udah. Iya. Akhirnya ada yang satu nih, owner yang satu nih masuk. Datang. Itu di tahun berapa tuh Kak? Tahun 2021. Tahun 2021. Iya. Oh, 1 tahun kemudian. Enggak 1 tahun kemudian juga dong. Dia datang Februari. Dia datang Februari di 2021. 2021 iya benar. Datang namanya Wawan waktu itu. Dia memang expert di bidang biologi. Iya. Nah, akhirnya dia menawarkan, kamu coba deh pakai konsep ekoprint. Nah, kita awam nih ekoprint itu apa ya kan? Akhirnya kita cari tahu ekoprint itu seperti apa. Kemudian juga ternyata ngetren banget konsep sustainable living di dunia, di dunia ya bukan di Indonesia. Sampai kita pelajari ekoprint itu gimana. Akhirnya kita sepakat, oh iya ya kita angkat ini aja, ekoprint untuk season tahun ini ya, 2021 sebenarnya. Cuma pas bikin trial and error, akhirnya berhasil. Nah itu pun nggak langsung berhasil Kak Tifa, jadi ada proses riset. Ya. Namanya. Itu berapa lama tuh riset? Nah risetnya itu kita makan 6 bulan. Kisaran 6 bulan. Kisaran 6 bulan. Itu sudah dengan trial and errornya, coba ini, coba itu. Betul. 6 bulan lama juga ya. 6 bulan loh Kak Tifa. Jadi kita emang pelajari, kita memang cari tahu, cari formula yang tepat, gimana bagusnya, gimana supaya ini bahannya awet, gimana supaya ini lebih efisien prosesnya. Dan akhirnya ya 6 bulan emang dibutuhkan. Itu pun kata orang-orang yang udah expert di bidang itu sebentar, masih harus belajar banyak. Jadi tentang kayak ekoprint. tentang ekoprint. Jadi kayak kita tuh udah dah start aja duluan daripada gimana gitu kan. Akhirnya ada penawaran juga sih waktu itu Kak Tifa, sampai kita berani untuk mengklaim kalau ini adalah bisnis. Iya. Jadi dulu tuh ada namanya East Ventures. Jadi East Ventures. East Ventures. Iya. Apa tuh Kak? Dia tuh semacam ini loh Kak Tifa, semacam pengembangan UMKM dari secara lokal. Jakarta. Oh, dari Jakarta. Dari waktu itu penawarannya katanya coba deh untuk ikuti ini East Ventures. Nanti kalau misalnya masuk bisa dimodalin. Akhirnya kita coba nih, ya udahlah masuk aja sampai digarap, mulai dari pemberkasan haki, terus berkas-berkas untuk pemerintah sini. Jadi ternyata banyak banget berkas-berkas yang harus dilengkapi. Iya, administrasi itu ribet sekali. Sampai akhirnya ya udahlah kita maju di East Ventures dan akhirnya tidak masuk sih Kak. Nggak menang maksudnya. Iya. Nggak masuk pendanaan ya? Nggak masuk pendanaan. Jadi kebetulan kita cuma masuk di 15 besar dan ya udahlah setelah itu ya kita akhirnya fokuskan untuk bergerak di bisnis. Di bisnis, ya. Pada saat itu namanya udah Kalaway atau ada nama lain gitu? Nama lain nggak pernah berubah sih Kak dari awal. Oh, dari 2020 memang? Dari 2020 Kalaway. Jadi Kalaway itu apa sih Kak? Coba jelaskan sedikit. Soalnya saya juga agak, Kalaway, Kalaka atau apakah? Kalaway itu apa sih sebenarnya? Bolehlah Kak dijelaskan ke Sobat KM. Kalau Kala, ya banyak yang mispersepsi juga Kak, karena kita juga sebenarnya sempat bekerja sama dengan Kala sebelah. Oh, Kala Group. Ya, Kala Group. Oh, ternyata. Jadi sempat kerja sama mereka dan akhirnya, ini anak perusahaannya itu ya bukan. Iya, saya juga awalnya kira mikir gitu. Anak perusahaan dari Kala Group, ini tuh gimana? Kalau yang sebelah itu kan double L ya. Iya. Kalau kita cuma 1 L. 1 L aja. Iya, jadi Kala. Jadi Kalaway itu sebenarnya adalah momen si Kak Tifa. Kala artinya momen. Mungkin Kak Tifa sering dapat kalimat di kala senja. Atau kala itu. Di kala itu. Iya kan? Gitu, iya. Atau di kala mentari tenggelam ya seperti itulah. Nah akhirnya kita ambil Kala karena harapannya ini tuh tidak lekang oleh zaman. Jadi ini trennya akan terus ada, mengikuti perkembangan zaman. Betul, dan bisa membuat produk-produk eco-friendly jadi tetap eksis gitu loh. Jadi awalnya seperti itu harapan kita sampai bikin nama Kalaway. W-nya apa sih? Iya, itu. Nah, W-nya itu metode sih sebenarnya Kak. Jadi kita tuh punya yang namanya metode sendiri untuk membuat produk. Metode yang mungkin ada samanya, tapi bukan berarti kita mengambil
Dari situ, ngerti nggak? Berarti kayak sistem ini ya, kopi terus ditiru ya, dan dimodifikasi ya itu amati. Iya, amati tiru modifikasi ya Kak. Amati tiru modifikasi. Nah itu kalau untuk itu kita tidak, jadi kita benar-benar udah ada ya seperti ini ya metodenya. Coba kita cari metode lain. Betul-betul mencari betul-betul dari metode yang sudah ada ya. Dari metode yang belum pernah dipakai. Jadi kita coba untuk mencari metode lain. Sekalipun di perjalanannya ternyata banyak yang gagal. Betul sekali. Ada berapa cara tuh? Banyak cara Kak. Kalau flashback ke belakang sebenarnya kita juga sudah ngamati banget yang berdarah-darah lah hitungannya. Sampai sekarang sih masih berdarah-darah. Kayak kita belum bisa membayar tim secara atau secara UMR, belum seperti itu, masih hitungannya volunteer, bayar per project saja. Iya, berarti semua karyawan itu masih terhitung volunteer. Kalau memang ada project dipanggil kayak gitu. Jadi untuk saat ini yang pegang secara full itu ketiga owner saja ya Kak, atau gimana? Kalau yang full sebenarnya saya sih Kak. Jadi ini hitungannya sih lebih ke saham. Jadi saham itu bukan artian dia masukin uang investment enggak. Iya. Jadi kayak penanggung jawab sih lebih tepatnya, cuma kita bahasanya pemegang saham. Jadi pemegang saham 80% siapa, 20% siapa, selebihnya siapa. Jadi kalau untuk terbanyak ya untuk saat ini saya. Iya. Kakak Ucup sendiri ya? Iya. 80% ya? Enggak 80% juga, 60% lah. 60% ya. Tapi banyak juga ya berarti. Banyak juga. Lebih dari setengahnya ya. Iya, lebih dari setengah loh itu Kak. Oke, jadi sejauh ini ada nggak sih Kak motif yang paling susah yang kakak telah buat gitu, yang kayak wah ini susah banget tapi alhamdulillah berhasil gitu? Ada nggak sih Kak? Banyak. Apa tuh jadi yang ada paling andalan kakak? Kalau andalan sih kita ada arsip sendiri Kak Tifa. Jadi ada semacam buku arsip. Daun ini ternyata bisa menghasilkan warna dan cetakan seperti ini. Terus daun ini ternyata pewarnanya kuat. Ada juga daun yang bagus tapi pewarnaannya lemah. Nah ada juga daun yang ternyata warnanya kuat, terus motifnya bagus, daya tahannya kurang. Nah, akhirnya kita arsip semua, jadikan satu satu arsip ya memang ya namanya. Dan memang dulu ada kerjasama sama Dekranasda, Dekranasda Sulawesi Selatan yang di Losari. Nah waktu itu dia punya permintaan khusus. Apa tuh? Gimana hasil ekoprintnya ini tercetak dengan huruf-huruf Lontara. Khusus untuk produk dari Dekranasda. Jadi gimana ya cara? Gimana tuh Kak? Iya makanya. Kan daun tuh bentuk ini kan. Daun seperti biasa. Iya, daun seperti biasa yang nggak ada tulisan huruf. Betul. Jadi gimana tuh Kak? Nah itu juga waktu itu kita berpikir, gimana ya? Mau bikin cetakan kayaknya juga merusak daunnya. Gitu. Sampai dia juga minta waktu itu logo Dekranasda dibuatkan di atas kain, tapi pakai daun. Rumit banget. Ya akhirnya kita coba untuk menggarap, ternyata bisa. Nah tulisan lontaranya itu kita pakai daun jati. Jadi daun jati itu lebar. Kita ukir huruf-huruf Lontara, terus kita ukir juga logo-logo Dekranasda. Nah pas dicetak ternyata kurang berhasil, kurang kuat. Warnanya kurang kuat ya? Iya, karena kecil kan hasilnya. Setelah diukir diulang lagi terus diulang sampai berapa kali, akhirnya menemukan formulasi yang tepat, diserahkan. Alhamdulillahnya mereka suka. Ini mereka puas ya? Mereka puas. Oke, jadi dan kita lemas. Yang dipakai itu tetap daun jati ya? Daun jati. Jadi daun jati tuh iya. Dari awal. Daun jati tuh lebih kita jagokan sih Kak Tifa. Daun jati punya pigmen warna yang cukup terang. Terus struktur daun yang tidak terlalu ribet. Dan punya karakteristik warna yang berbeda-beda. Jadi tergantung lagi nih, misalnya daunnya masih daun muda. Ternyata tuh kalau semakin muda ya semakin merah.
Makin merah warnanya. Iya, jadi kalau daunnya sudah agak tua, dia akan semakin coklat. Oh jadi beda ya memang warnanya dalam satu daun itu Iya ternyata. beda. Ya? Sekalipun daunnya daun jati semuanya. Iya. Sekalipun semua kita pakai daun jati tapi bisa beda warna tergantung dari masa dari daunnya itu sendiri. Betul, Ya. umur daunnya. Ternyata gitu ya teman-teman. Terus saya juga sudah sedikit riset nih Kak. Iya. Ternyata Kalaway juga ternyata ada program kelas entrepreneur ya. Ah benar. Nah, gimana itu kelas entrepreneur tuh sejak kapan dibuka dan gimana ceritanya kok Kalaway jadi membuka kelas entrepreneur gitu? Jadi misi awal memang sebenarnya kita itu bukan bantu sih Kak, lebih ke mengurangi dampak limbah tekstil. Iya. Dan akhirnya kita bikin kampanye untuk produk ramah lingkungan. Nah, kita berpikir, aduh gimana ya kalau misalnya kita aja nih yang bergerak di sini, ini tuh isunya akan tetap ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Kita buatlah pergerakan, gimana kalau kita melatih orang-orang atau kita kasih edukasi kalau kita tuh sebenarnya bisa memperbarui produk Bisnis. bukan bisnis sih, lebih ke pakaian. Misalnya Kak Tifa Produk punya, pakaian. iya, Kak Tifa punya pakaian putih. Iya. Pakaian putih tuh rawan sekali kan kotor ya, Sangat rawan. sangat rawan banget. kan. Terus pakaian putih tuh kalau disimpan lama jadinya kuning. Jadinya kuning, iya. Iya, even Kuning. itu nggak dipakai ya kan. Iya, iya. Nah, Betul. akhirnya coba deh kita bikin satu gerakan di mana kita kumpulkan pakaian bekas yang, Yang sudah putih, warna yang kuning putih, gitu. iya, yang bernoda. Yang bernoda atau Betul. baju yang luntur. Iya. Oh, itu juga masuk ya? Bisa. Ya. Nah, akhirnya kita kumpul waktu itu, kita kumpulkan dan banyak sekali waktu itu. Ada 2 keranjang. Kita kumpulkan, kita bikinkan eco print pounding. Iya. Kita kasih pewarnaan alami dan setelah itu kita kembalikan. Nah, disitulah mulanya. Orang-orang udah kok bisa seperti ini. Jadi produk lama akhirnya menjadi produk baru, Produk yang baru. tapi bukan produk yang sama. Beda. Malah lebih kece kali ya. Lebih estetik sih. Lebih estetik. Kalau saya lihat sih secara personal ya Kak Tifa ya. Ya estetik juga biasa kan saya melihat orang-orang estetik itu sangat wow, kalian kece banget, gimana nih idenya? Beda ya. Baiklah. Iya, awalnya di situ Kak. Jadi pas orang-orang penasaran, teman saya kayaknya ada peluang bisnis nih di situ. Ya. Akhirnya karena ilmu juga tidak gratis, kata teman saya ya udahlah kita tarifkan aja karena memang kita pakai pengajar yang expert di bidang itu. Dan kita juga sudah menjalani riset dan akhirnya kalau mau belajar berbayar. Berbayar Tapi berbayar juga enggak worth murah. it lah juga sebenarnya sama ilmunya sih Kak. Soalnya Iya. kan ilmu kayak misal formula-formula dan yang lain-lain itu kan pasti susah banget didapat gitu. Kalau susah banget sih ya loh. Iya loh. Iya, Kan benar. banyak trial and errornya Iya. sampai 6 bulan pasti menghabiskan banyak biaya juga kan. Betul. Betul. Jadi Nah. kan ilmu tuh nggak murah memang sebenarnya Kak. Iya. Dan akhirnya begitu Kak Tifa. Kita Iya. mulai untuk bikin kelas, workshop, dan alhamdulillah jalan dan sekarang juga lebih fokus ke workshop sih Kak Tifa. Oh, sekarang. Iya, jadi kebanyakan permintaan dari tim IO atau tim mitra itu mintanya untuk dibukakan kelas buat peserta umum. Buat peserta umum. Iya, jadi ada yang seperti ini, terus kita buatkan, nah kita ajarkan. Iya. Oh ini di atas kain tadi itu ya? Iya, betul, ini teknik pounding namanya. Teknik pounding. Pounding itu pukul. Oh jadi dipukul-pukul gitu warna pigmen dari daunnya tuh keluar? Iya, gitu kan? jadi ada beberapa zat dari daun yang memang bisa menghasilkan cetakan. Iya. Kayak daun-daun, sebenarnya daunnya enggak sembarangan sih Kak Tifa. Jadi kita memang persiapkan daun yang bisa untuk mentransfer warna sama motif. Nah kalau daun-daun sembarangan juga, nah ini yang diajarkan sih sebenarnya. Daun-daun apa saja yang bisa kita jadikan cetakan di ecoprint. Oh iya. Oke baik Kak. Jadi untuk terakhir sebelum Iya. closing, boleh ajak Oh, iya. teman-teman Kalaway untuk
ikut kelas dan juga bisa membeli produk Kalaway serta kata penutup Kak, silahkan. Oke, buat teman-teman yang pengen belajar ekoprint, boleh banget. Kita selalu buka kelas dan workshop untuk dalam waktu dekat ini. Ada workshop di Artani, Jalan Sultan Hasanuddin, tanggal 24 Februari 2024. Terus nanti juga tanggal 1 Maret 2024 ada di Pipo Mall, bekerja sama dengan Mr. Green Production. Jadi teman-teman bisa daftar langsung lewat Instagram, nanti DM aja atau langsung chat WhatsApp. Ada di situ nomornya juga Kak Tifa, jadi bisa langsung terkoneksi. Kalau untuk biaya kita bisa negosiasi sih sebenarnya. Nego-nego lah sedikit. Nego-nego sedikit ya. Iya. Begitu Kak Tifa. Ya, baik. Kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Sama-sama. Ucup telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast Eko Bisnis kali ini. Baiklah Sobat KM, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Kak Ucup selaku salah satu owner dari Kalaway. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menginspirasi teman-teman Sobat KM juga untuk bisa membuat bisnis yang inovatif seperti Kak Ucup, ataupun teman-teman juga bisa join dan ikut ke kelas inspirasi, kelas entrepreneur yang diadakan oleh Kalaway. Baiklah, saya Latifah Nur Fauzia pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi ekonomi bisnis lainnya. Sampai jumpa.